illallah, la ilaha 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 illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Pertama yang kita hormati dan muliakan guru kita Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi, walaupun secara zahir tidak duduk bersama kita, tapi secara batin beliau selalu hidup dalam qalbu kita. Amin. Kemudian yang kita hormati dan muliakan guru kita semuanya, Tengku Hadi, dengan duduknya beliau di majelis ini bertambah-tambah jualah hendaknya nikmat dan rahmat Allah dalam majelis kita. Kemudian yang kita hormati dan muliakan wali kita, Wali Nur, orang tua kita juga, tempat kita meminta petuah-petuah nasihat dari beliau. Alhamdulillah membersamai majelis kita pada malam hari ini. Kemudian ustadz-ustadz kami, guru-guru kami, Ustadz Samsul, Ustadz Imrizal, dan guru-guru yang lain tak dapat disebut satu persatu. Semua jamaah yang hadir pada malam hari ini, kecil tak tersebut nama, besar tak pula terhimbau gelarnya. Man kharaja fi talabul ilmi, siapa saja orang yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka sama dengan berjihad di jalan Allah, hatta yarji'ah, sampai pulang ke rumah masing-masing. Tilas pada malam hari ini perkara adab. Kenapa bab itu yang diberikan oleh Buya kepada kami? Karena kita punya majelis di Kota Batam namanya Al-Adabul Quraniyah Kota Batam. Jadi di majelis itu kita fokus bicara tentang adab saja. Kenapa adab itu penting? Karena kata ulama, adab mendahului ilmu, ilmu mendahului amal. Ini sudah kalam yang masyhur ya. Adab, ilmu, amal. Kalau kita kasih tangganya begitu rupanya. Adab, ilmu, amal. Maka tidak ada sebenarnya ilmu pada diri seseorang kalau dia tidak punya adab. Dan tidak akan betul amalnya kalau tak ada ilmunya. Jadi tangganya seperti itu. Artinya, kenapa Imam Maliki itu belajar ilmunya 10 tahun tapi belajar adabnya 30 tahun? Atau imam-imam yang lain pun macam itu. Kalau dibahas lebih banyak ngaji menuntut ilmunya atau belajar adabnya? Ternyata belajar adab jauh lebih lama daripada menuntut ilmu. Kalau menuntut ilmu, kalau Tengku Hadi guru kita, kalau Buya Busro guru kita, insya Allah cepat dapat ilmu. Tapi ternyata untuk melatih kita menjadi orang yang beradab sungguh amat luar biasa sulit. Nah karena itu ini juga bagian penting dalam kita beragama. Kata Buya, dan saya masih tengok tuh status terbaru beliau kalau tak salah ya, rukun beragama itu ada 3. Yang pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Iman, Islam, ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan dibagi ulama tasawuf menjadi 2. Ihsan billah dan ihsan bil makhluk.
Kita tidak bahas ihsan billahnya, kita bahas ihsan bil makhluk, berbuat baik kepada makhluk Allah. Nah, disinilah kita penting bicara adab. Dalam rumah tangga ada nggak adab-adab berumah tangga? Ada. Karena tidak mengaji adab dalam berumah tangga lah hancur rumah tangga. Dalam pertemanan ada nggak adabnya? Ada. Betapa banyak pertemanan yang tadi akrab tiba-tiba renggang, lalu terputus, lalu bermusuhan karena ada adab yang tidak diberlakukan di dalamnya. Dalam bertetangga ada nggak adabnya? Ada. Sampai-sampai Nabi sebut, wallah la yu'min, demi Allah itu orang tidak beriman. Bahkan dalam hadis itu 3 kali diulang oleh Nabi redaksi ini. Wallah la yu'min, demi Allah itu orang tidak beriman. Wallah la yu'min, demi Allah itu orang tidak beriman. Wallah la yu'min, demi Allah itu orang tidak beriman, kata Nabi. Sahabat nanya, siapa yang kau maksud tidak beriman itu ya Rasulullah? Kata Nabi, orang yang tidak aman tetangganya karena perangai buruknya. Itu kan adab. Maka diajarkan oleh ulama, diturunkan dari hadis-hadis Nabi yang sahih, bagaimana adab bertetangga. Yang pertama, tebarkan salam. Yang kedua, Aisyah memegang di telapak tangannya, ya Rasulullah, aku nak bagi makanan ini dengan tetangga ya Rasulullah. Kata Nabi, bagilah Aisyah. Kata Aisyah bertanya, siapa yang paling berhak ku bagi dulu ya Rasulullah? Kata Nabi, cari pintu rumahnya yang paling dekat dengan kita. Dan tidak beradab rupanya kita bertetangga kalau kita masak gulai sotong. Nih tolong diingatkan istri-istri kita. Kalau istri kita masak gulai sotong, diantarnya gulai sotong tuh ke rumah di ujung sana, dilewatinya beberapa pintu rumah tetangga. Itu tetangga yang tidak beradab. Dipastikan tak akan suka tetangga yang dilewati tadi dengan dia. Apalagi sempat disapanya, kemana bu? Ngantar gulai. Kemana? Sana. Alangkah sakit hati kawan. Maka adabnya gimana? Bagi dulu pintu rumah yang paling dekat dengan kita. Walaupun dia katanya, ibu tuh udah 15 tahun pengajian majelis taklim, berilmu dia, tapi tak beradab. Suka nggak orang sama dia? Enggak juga. Nah, maka itu salah satu contoh kecil bahwa adab itu penting untuk kita kaji. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan ini kita bahas satu materi adab saja. Saya tak tahu juga tadi adab mana yang mau disampaikan, tapi karena sudah terbahaskan sedikit tentang adab bertetangga, kita lanjutkan aja lah itu malam ini. Setuju Wali ya? Nah, kenapa kita penting membahas adab bertetangga? Tidaklah disebut seseorang itu bertasawuf, tidaklah disebut seseorang itu mengaji ilmu hati, mengaji ilmu kolbu, tidaklah dikatakan seseorang itu dekat dia dengan Allah kalau dengan tetangganya saja tidak baikan. Setuju kan? Nah, itu tasawuf, itu sufi, itu orang ngaji tarikat, itu toriko itu. Tapi dengan tetangga kanan kirinya saja sudah 8 bulan 10 hari tak bertegur sapa, batal tasawufnya. Makanya tadi kata Ustaz Samsul, Tengku Samsul, belum sampaikan itu. Dan Abuya kita saya dengar akhir-akhir ini, dan wali juga sering disebut oleh Buya Busro, karena wali itu benar-benar mengamalkan apa yang dititahkan oleh guru. Tahan tidak menyakiti, tahan tidak disakiti, dan tahan tidak menyakiti. Masya Allah, itulah akhlak, itulah adab. Maka kalau ada orang yang tak baik dengan tetangganya, dipastikan karena dia tak punya adab yang baik. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini akan kita bahas tentang adab bertetangga dalam Islam.
Kita sambung dalil yang tadi, hadis Nabi. Berapa kali tadi Nabi menyebut bersumpah 3 kali. Wallah la yu'min, wallah la yu'min, wallah la yu'min. Artinya apa? Banyak orang yang mengaku beriman dia kepada Allah. Betapa banyak orang mengaku kalau ditanya, kamu beriman gak kepada Allah? Beriman. Maka disebut tuh oleh Allah dalam Quran awal Al-Baqarah, wa minan nasi may yaqulu amanna wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada orang yang mengatakan aku beriman kepada Allah, aku percaya dengan hari akhir, tapi langsung kata Allah dalam ayat itu, wa ma hum bimu'minin. Sebetulnya dia itu bohong, sebetulnya dia itu dusta, sebetulnya dia itu bukanlah orang yang beriman. Dan di hadis Nabi sebut, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Buka itu kitab hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi dalam hadis Arba'in. Kalau tak salah hadis yang ke-13 diriwayatkan dari sahabat Nabi, namanya lupa pula namanya. Insyaallah nanti ingat ya. La yu'minu ahadukum, tidak ada iman di hatimu kata Nabi. Jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku beriman, ada standar imannya itu, ada tandanya. Apa tandanya? Ma yuhibbu li nafsi, engkau sayang pada saudaramu sebagaimana sayangmu pada dirimu sendiri. Kalau kita sama jamaah mengaji di posko ini, tak ada rasa sayang kepada jamaah yang lain, tak ada rasa cinta, rasa kasih, rasa peduli. Sebagaimana enak kopi ini kita minum, mau kopi yang sama juga ada pada jamaah yang lain. Udah dapat kopi semuanya Tengku Samsul? Sudah. Ini penting, yang Ustaz aja dikasih kopi. Ini la yu'minu, kita tak beriman. Kalau enak itu gulai ikan lewat di tenggorokan kita, terpikir pula oleh kita, tetangga sebelah bagus juga merasakan enak gulai yang sama. Begitu. Kalau ada rasa itu, kan kita kalau ngaji dengan mursyid kita, dengan guru-guru kita, dengan Tengku Hadi, yang paling puncak apa? Rasa. Betul ya? Melahirkan rasa itu. Ada nggak rasa peduli dengan orang? Ada nggak rasa sayang dengan tetangga? Ada nggak rasa cinta dengan sesama? Kalau sudah datang rasa itu dalam kolbu kita, barulah dia dikatakan orang beriman. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka begitu juga kita pada tetangga kita. Tetangga dibagi oleh Allah dalam Quran itu 2. Yang pertama, jaril kurba, tetangga dekat. Jadi tetangga itu bahasa Qurannya, bahasa hadisnya jar. Makanya tetangga kita sebelah disebut negeri jiran, negeri tetangga. Kalau di Aceh tetangga apa namanya, Wali? Sama, tetangga juga. Tapi kalau kita ke Malaysia, kemana Pak? Tempat jiran. Nah, jiran artinya tetangga. Sesekali boleh juga lah kita pakai itu ya. Mana Pak? Tempat jiran. Nah, biar orang juga ada sedikit pembendaharaan kata yang lebih banyak. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jaril kurba, tetangga dekat. Nabi tak nyebut mana tuh tetangga dekat. Ulama yang berijtihad, ulama yang coba mendefinisi. Ada tetangga dekat, ada tetangga jauh. Tetangga dekat itu siapa agak-agaknya? Kata ulama, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke sayap kanan, 40 rumah ke sayap kiri, 40 rumah ke belakang. Itu disebut tetangga dekat. Tetangga jauh Pak Ustaz, satu komplek rumah itu tetangga kita. Tapi yang tetangga dekat 40, 40, 40, 40. Jadi yang belum tahu, coba esok pagi di sensus ya, bawa buku satu, bawa pena satu.
Kemana Pak? Menyensus mana yang tetangga dekat. Nah itu nggak itu rumahnya. Satu RW itu Ustaz. Satu RW. Nah itu tetangga dekat berarti itu walia. Nah, dikasih pembatas, kasih batas. Ini tetangga dekat nih, 40 rumah. Kan ada yang bertanya itu, mana batasnya Pak Ustadz? Nah, harus dikasih tahu. Ini ngikut kita para ulama. Jadi kata ulama 40, 40, 40, 40. Tetangga jauh satu komplek itu. Kalau tetangga dekat kata wali tadi satu RW. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita beradab dengan tetangga kita? Barulah kita disebut ihsan, barulah kita dikatakan sempurna kita beragama. Karena kalau yakin saja kepada Allah itu baru rukun satu. Percaya kita kepada Allah, percaya kita kalau Nabi Muhammad itu benar adalah utusan Allah, itu perkara iman. Lalu kalau kita sudah beriman, kita mau pula sholat, mau pula kita zakat, mau pula kita puasa, ada duit, mau juga kita naik haji atau umroh, itu kita Islam. Tapi tak sempurna beragama seseorang kalau dia tidak ihsan, tak berbuat baik kepada makhluk Allah. Salah satunya tetangga kita. Lalu bagaimana cara kita berbuat baik pada tetangga? Mana tetangga yang disebut beradab pada tetangganya? Yang pertama kata ulama, suka menebarkan salam. Jadi kapan seseorang itu disebut belajar? Kalau ada perubahan pada dirinya. Jadi kalau tak ada yang berubah pada diri kita, maka bohong kita mengaji di posko ini. Kalau tak ada yang berubah, belum ngaji dengan sudah ngaji, maka sia-sialah perjalanannya ke tempat ini. Nah, maka orang yang belajar itu kata ulama siapa? Orang yang ada perubahannya. Apa yang harus kita robah lagi? Selama ini sama tetangga ada nggak kita suka menebarkan salam? Enggak Pak Ustadz. Kok tak Bapak tebarkan salam? Malu Pak Ustadz, karena tak biasa orang sekitar itu. Nah, berawal dari majelis di posko MPTT ini, kita beri contoh itu kepada orang. Keluar kita dari rumah, nampak tuh kawan sedang lap-lap motornya, baca salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Haji? Sehat? Yang lain-lain tuh nanti. Kadang kan kita langsung aja, Hai bro, hai friend. Nah, itu boleh mengiringi ya. Yang pertama dulu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itu yang kita baca, insya Allah seketika turun rahmat Allah dalam kalbu kita. Apa tuh doanya? Assalamualaikum, keselamatan untukmu. Warahmatullah, rahmat Allah menyertaimu. Wabarakatuh, keberkahan pun turun seketika. Maka yang tidak biasa kita biasakan. Ngaji ini kan macam tuh. Mana pula biasanya kita selama ini ngaji. Tapi karena ada posko MPTT, ada guru kita Tengku Hadi, ada guru kita mursyid kita Buya Busro, dan guru-guru kita yang lain, maka kita biasakan untuk mau duduk mengaji. Begitu juga lah agak-agaknya, mulai dari sekarang ingatkan istri kita, ingatkan anak-anak kita, nengok tetangganya punya depan rumah, nengok tetangga sedang nyuci mobil, nengok tetangga sedang melap-lap motornya, maka yang pertama dulu tebarkan salam, sapa dengan salam. Agak 2 bulan memang masih kaku lidah nih Pak, yang tak biasa ya. Biasanya kan siapa gitu aja. Sekarang mulai memang banyak ejek juga kadang Pak. Baru ngaji 2 kali udah berubah aja nih. Ini tantangannya, godaannya. Maka kita tahan itu. Kita udah ngaji, tahan disinggung, tahan disakiti, tetap tebarkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun diejek awalnya, walaupun disepelekan awalnya, lama-lama kata Buya Busro, manusia ini mencuri tabiat. Lama-lama nular tuh tabiat baik kita itu pada mereka.
Jadi siapa itu tetangga yang beradab? Tetangga yang suka menebar salam. Gimana kalau tetangga kita itu non-muslim Pak Ustaz? Kalau non-muslim memang tak wajib kita tebarkan salam, dan tak perlu juga, cukup disapa dengan namanya. Tapi dia kafir Pak Ustaz, ya kan ada namanya. Boleh nggak memanggil orang kafir dengan panggilan kafir? Nggak boleh. Jangan mentang-mentang tetangga kafir enak aja, pir. Nggak boleh. Kapan kita boleh mengatakan kekafiran seseorang? Kalau untuk persaksian. Datang kawan kita dari Batu Aji, pergi ke Bangkok. Wali, tetangga wali ini kafir atau muslim? Agak ragu saya nengoknya. Maka wali wajib mengatakan dia kafir. Karena ada kata ulama, kalau ada orang kafir tidak kita akui kekafirannya, maka kitalah yang kafir. Nah, jadi dalam persaksian itu boleh, tapi memanggil-manggil mereka dengan panggilan kafir haram, nggak boleh. Ada namanya. Siapa namanya? Bapak apa namanya? Atau Akyong. Gimana Akyong? Koko misalnya, ya. Terserahlah. Tak boleh kita memanggil-manggilnya. Begitu adab bertetangga. Tapi kalau tetangga kita itu muslim, maka mulai dari sekarang tebarkan salam. Ini yang pertama. Yang kedua, apa itu adab bertetangga dalam Islam? Yang kedua, kita masukkan yang tadi. Aisyah nak berbagi makanan dengan tetangga, maka berbagi makanan masuk satu adab bertetangga dalam Islam. Bapak kapan terakhir berbagi gulai ikan dengan tetangga? Tanya nanti istri kita. Kayaknya 4 tahun yang lalu Pak Ustaz. Udah lama itu. Jadi kalau ada orang yang tak suka berbagi makanan, tak suka berbagi minuman, tak suka berbagi sesuatu yang bermanfaat dengan tetangganya, demi Allah dia bukan tetangga yang beradab. Tak perlu kita minta-minta orang dulu, kita yang mencontohkan dulu. Biasanya istri beli ikan patin tuh di pasar 1 kilo misal, maka besok kasih duit lebih, beli 1,5 kilo. Anaknya nanya tuh, Mama, tumben beli ikan banyak. Berapa nih Mak? 1,5 kilo. Biasa kan 1 kilo aja kita beli. Yang setengahnya kita masak, nanti tolong antar tetangga ya nak. Itu tetangga yang beradab. Saya sudah 25 tahun Pak Ustadz bertetangga dengan dia. Sekalipun haram sampai gulai udang itu ke sini. Itu bukan tetangga yang beradab. Maka apalagi kita orang yang mengaji tasawuf, lebih lunak lagi perasaannya. Tak sampai hati kita makan sesuatu, tapi tak kita bagi dengan saudara sekitar kita. Kan begitu. Orang yang lunak, yang lembut hatinya kan macam tuh. Tak sampai hati dia, mudah merasa. Nah, melahirkan rasa itulah salah satu membuat kita harus terus mengaji. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada lagi adabnya, tidak hanya sebatas berbagi makanan, tapi kasih dulu pintu rumah yang paling dekat. Walaupun di ujung sana tuh adik beradik dengan kita. Misalnya urusan berbagi makanan, ternyata kata Nabi, cari pintu rumah yang paling dekat. Ini rumah Bapak nih. Mana pintu yang paling dekat? Nah, sini Pak Ustaz. Ini bagi dulu. 3 hari setelah itu masak lagi. Bagi yang ini. Kalau disapanya sama yang orang ini gimana Pak Ustaz? Bilang aja. Bapak udah kemarin kan? Gitu. Geser lagi terus gitu. Insya Allah harmonis kita bertetangga. Barulah ada aplikasi dari tasawufnya. Betul ya? Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, adab bertetangga dalam Islam suka menebar salam. Yang kedua, adab bertetangga dalam Islam suka berbagi makanan. Jangan pelit, jangan kikir, jangan bakhil, jangan kedekut. Karena nanti matahari sejengkal di atas ubun-ubun kita di hari kiamat, Pak.
sejengkal. Sekarang berapa jauhnya di atas? Tegaklah itu jam 2 siang ketika panas terik matahari. Tegak agak 2 jam di Pasum yang enggak ada pohon satupun. Tegak 2 jam. Insya Allah pingsan. Kalaupun tak pingsan Ustaz, minimal mimisan, keluar darah di hidung. Kalau tak percaya cobalah besok. Tes saja dulu. Besok di hari kiamat, matahari yang sama ditaruh sejengkal di atas ubun-ubun. Maka apa kata Nabi? Esok akan ada orang yang basah terendam oleh keringatnya sendiri sampai selutut. Ada yang sampai sepaha, ada yang sampai sedada. Meleleh keringatnya karena saking panasnya. Tapi ada orang yang tetap dingin dan sejuk. Siapa itu orang yang dingin dan sejuk? Tahta zilli sodakotihi, mereka bernaung, berlindung di bawah sodakohnya masing-masing. Makanya jangan merasa rugi apapun. Nih siapa nih yang sodakoh kue, siapa yang sodakoh apa saja. Bayangkan, khayalkan, imajinasikan, kalau inilah yang akan membuat kita dingin besok di hari kiamat, ketika matahari sejengkal di atas ubun-ubun kita. Maka akan ringan kaki melangkah, akan ringan tangan mengayun untuk mengantarkan sesuatu pada tetangga kita. Yang ketiga, adab bertetangga dalam Islam itu, kata ulama, menengoknya dikala sakit, menghampirinya dikala dapat nikmat. Ini penting nih Bapak Ibu. Menengok tetangga dikala sakit mudah. MPTT kan kalau ada jamaah yang sakit agak lama pasti ditengok wali ya, dilihat gimana keadaannya. Apalagi tetangga kita. Menengok tetangga dikala sakit mudah, tapi menghampiri tetangga ketika dia beli HRV baru bisa nggak? Insya Allah ya. Agak-agak ya. Nah, menengok kawan ketika dia pulang dari rumah sakit karena diabetes meletus mudah, tapi menghampiri tetangga sebelah rumah ketika dia baru saja kedatangan Aerox baru bisa enggak? Nah, inilah adabnya. Makanya saya sering sampaikan pada ibu-ibu, bapak-bapak, ketika tetangga beli HRV baru, bapak ibu cepat-cepat ganti baju. Kan pas kita tengok tuh di sebalik horden rumah, masuklah kepala HRV kawan tuh ke depan halaman rumah, putih mengkilat. Sebelum turun di klaksonnya pula, tanya-tanya. Turun dia. Orang yang beradab gimana? Bapak mungkin dalam rumah pakai singlet aja satu, cepat-cepat ganti baju, pakai batik, pakai sarung, keluar. Untuk apa? Bukan untuk mengemis, bukan untuk menjilat, bukan untuk meminta-minta karena dia dapat nikmat. Bukan. Kita tunjukkan hati kita bersih sebersih-bersihnya. Gosok-gosok sedikit mobilnya. Masya Allah. Senang Bapak beli HRV ini Pak. Udah 18 tahun saya berdoa untuk ini Pak. Alhamdulillah. Kalau Bapak senang, saya ikut merasa senang. Selamat ya Pak ya. Sanggup Bapak Ibu macam itu kalau hatinya diteropong itu, mengkilat-kilat hati, bersih. Tapi yang banyak selama ini apa? Kawan beli HRV baru, dibukanya horden rumahnya. Korupsi itu. Ada aja yang mau dicakapkan. Nah, atau paling rendah masam aja wajah, masam, atau cepat-cepat di engkolnya motornya, pergi kemana bang? Nggak tenang aku di rumah sekarang. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ingat dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, ini salah satu kitab yang oleh Buya Busro, diwajibkan kita untuk membacanya wali. Ini bagus sekali, Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Abang kadang tahu itu karena ada kitab yang kita disuruh beli online abang ya.
Salah satu Ar-Risalah Al-Qushairiyah oleh Imam Qushairi. Di situ kita baca kata Nabi ada 3 pusat dari segala dosa. Jadi kalau kita ingin tahu pangkal dari semua dosa yang ada ini apa? Ada 3 pusatnya. Ada 3 pangkalnya. Yang pertama sombong, yang kedua tamak, yang ketiga hasad. Sombong, tamak, hasad. Kesempatan bulan depan kita bahas yang 3 ini. Ya, cuma tadi sudah tersampaikan sedikit. Yang ketiga, kalau tak suka menengok kawan dapat nikmat, kalau masam wajah menengok kawan dapat rezeki, gelisah, marah, benci, nggak suka, masam wajah, berdebar-debar jantung menengok kawan dapat nikmat, pertanda hasad sedang bersarang dalam kolbu kita. Maaf cakap, itu berapa ribu kali pun zikirnya wali tak tembus kalau kita ngaji ya, tak tembus. Kenapa? Karena kotor hatinya, hasad. Tapi berzikir terus, jangan gara-gara hasad kita tak mau berzikir. Dengan berzikir itulah hasad itu akan bisa punah. Amin ya rabbal alamin. Jadi untuk menghilangkan hasad, untuk menghilangkan sombong, untuk menghilangkan tamak, zikir obat yang paling luar biasa. 3-tiganya penyakit hati. Sombong penyakit hati, tamak penyakit hati, hasad apalagi. Hasad itu gimana Pak Ustaz? Kata Nabi macam api yang memakan kayu. Kayu yang tadinya keras dimakan oleh api jadi arang. Arang itu kalau diremas lunak dia, habis itu jadi debu. Betul, datang angin bertiup, hilang tak berkesan sama sekali. Begitulah amal soleh, begitulah pahala kebaikan orang yang hasad. Percuma solatnya, percuma puasanya, percuma haji umrohnya, percuma majelis ilmunya, percuma zikirnya, kalau hasadnya tak hilang sama sekali. Karena dari hasad itu lahir hasud. Hati-hati, kalau tak kita sembuhkan hati kita dengan zikir, penyakit hasad dibiarkan bersarang, lama-lama akan menghasut orang. Apa maksudnya? Dihasutnya orang bagaimana HRV kawan tadi masuk jurang. Berawal dari hasad, maka lahirlah hasud. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pusat dari segala dosa tadi ada 3. Tengok kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, 3. Yang pertama sombong, yang kedua tamak, yang ketiga hasad. Kita tahu nggak kita nih sekarang ada hasad atau enggak? Saya juga nggak perlu ya, maksudnya esok pagi cari pula dokter spesialis penyakit dalam. Tolong Pak Dokter cek nih, ada nggak hasad di hati saya? Hasad itu penyakit batin, tak bisa diteropong oleh dokter, tak bisa dironsen. Jadi yang tahu tuh gimana Pak Ustadz? Cara ngecek kita hasad atau tidak mudah. Tengok aja apa kawan yang dapat nikmat. Contoh, tiba-tiba kawan mengeluarkan HP. Bagus HP-nya wali, ini mahal nih harganya. Pas nengok HP kawan tadi, cantik, baru, mewah, rasakan dada sebelah kiri, tempat jantung berdetak. Jantung kita sebelah mana? Sebelah kiri. Maaf ya, nah di sini letaknya, bukan kanan. Kanan ini tak ada apa-apa di sini. Setiap kali menengok kawan dapat nikmat, cepat rasakan dada sebelah kiri. Kalau normal degup jantung kita saat menengok HP kawan tadi, itu hati bersih. Tapi pas nengok HP kawan tadi, rasakan dada sebelah kiri, itu hati kotor, ada hasad. Banyak-banyak tambah zikirnya lagi, insyaallah biar bersih. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiga, siapa itu tetangga yang beradab, sanggup menengok dikala sakit, menghampiri dikala dapat nikmat. Apapun nikmat yang didapat oleh orang, dia orang pertama yang memujinya.
Kawan keluarkan HP, Masya Allah, ini kayaknya HP yang paling mewah ini. Nggak ada hasad. Orang, Bapak Ibu kalau mau tahu orang yang tidak hasad itu ya, dia tidak segan-segan memuji kebaikan seseorang. Ini kita bahas dalam adab pertemanan. Kalau ingin Bapak Ibu perkawanan kita, pertemanan kita sampai-sampai mati kita tetap berhubungan baik dengan dia, jangan-jangan dialah nanti yang akan menjemput kita di surga, di neraka. Bukankah disebut dalam kitab Lu'lu' wal Marjan, ada orang yang akan masuk ke dalam surga, tapi karena dia tidak menengok kawan akrabnya dulu selama di dunia, dia mengadu kepada malaikat, mana kawanku dulu sama pengajian di posko MPTT malaikat. Kata malaikat, kawanmu itu masuk neraka, aku tak mau masuk dalam surga ini katanya kalau tidak bersama kawanku itu. Kata Allah, berikan dia kesempatan untuk menjemput kawannya itu di neraka. Bukan kita pede masuk neraka ya, kita pede masuk surga. Tapi kalau ada kondisi itu terjadi, ketika kita punya kawan yang soleh, ketika kita punya kawan yang baik, pegang erat-erat. Jangan sampai putus persahabatan dengan dia. Jangan-jangan dialah nanti yang akan memberikan kita syafaat. Ada syafaat langsung dari Allah, ada syafaat dari Nabi Muhammad, ada syafaat dari Quran. Iqra'ul Quran, bacalah Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena Quran akan datang di hari kiamat syafi'an li ashabi, menolong kita. Dan ada satu lagi syafaat pertolongan, syafaat dari orang yang beriman. Bisa saja nanti kita masuk neraka, wali yang menyebut kita satu-satu. Amin ya rabbal alamin. Namanya syafaat orang beriman. Maka jangan putus persahabatan kita yang baik ini. Bagaimana caranya? Belajar adab. Apa adab dalam pertemanan? Masuk juga satu dalam bertetangga, insya Allah akan harmonis. Jangan segan-segan memuji kebaikan atau prestasi yang ada pada teman kita. Apa aja? Apakah itu batiknya wali, apakah sarung, apakah cincinnya, apakah rumahnya, apakah anaknya. Kalau kawan bawa anak, kita bawa anak, adabnya gimana? Yang kita puji anak siapa? Anak kawan itu puji. Yang banyak siapa? Kawan bawa anak, kita bawa anak, sibuk kita memuji anak kita. Itu dangkal hati kita, lama-lama rusak persahabatan. Adabnya gimana? Puji anak kawan. Anak kita biarin aja, anak kawan puji. Puji, gantengnya, soleh, usap-usap kepalanya. Anak saya siapa yang muji Pak Ustaz? Biarkan Allah yang menggerakkan hatinya. Jangan pula diminta, Pak, anak bapak sudah saya puji loh, anak saya gimana? Enggak pula diminta macam itu. Apa kata Allah dalam Quran? In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau ada orang yang berbuat baik kepada orang lain, syariatnya nampak kita yang berbuat baik pada orang, hakikatnya kita sedang buat baik untuk diri kita sendiri. Wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat zalim kepada orang, syariatnya memang nampak kita yang menzolimi orang, tapi hakikatnya kita sedang menzolimi diri kita sendiri. Semuanya akan dipulangkan Allah. Nah, lalu orang yang tidak hasad itu cara mengetahuinya, tidak berdebar-debar jantungnya ketika menengok kawan dapat nikmat, dan nampak kalau masalah jantungnya kan dia yang tahu, tapi secara zahirnya tidak segan-segan dia saling memuji. Misal saya tengok itu tasbih abang lebih bagus daripada tasbih saya, misal. Apa salahnya kita sedikit melayangkan pujian, sentuh tasbihnya, Masya Allah, kayaknya ini lebih bagus daripada tasbih saya. Senang nggak hatinya? Senang. Lalu apalagi? Sembunyikan aib-aibnya. Makanya ini yang terakhir, adab bertetangga yang keempat adalah tidak membongkar aibnya. Ini masuk juga dalam pertemanan. Hancur pertemanan kita, hancur MPTT ini, andai sesama kita ini suka membongkar aib saudara kita. Ada kebaikannya, puji. Ada prestasinya, hargai. Lebih rajin dia datang, sebut-sebut namanya dalam kebaikan. Kalau ada aibnya, tutupi. Tutupi aibnya. Biarkan lama-lama Allah nanti yang akan
membersihkan aibnya, bisa saja dia nanti lebih mulia daripada kita. Bukankah orang itu dilihat pada akhir hidupnya? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masuk adab yang terakhir malam hari ini. Apakah 4 aja Pak Ustaz? 4 aja lah dulu. Waktu kita habis, lain waktu kita sambung. Adab bertetangga yang keempat adalah tidak membeberkan aibnya. Yang paling tahu tentang keadaan tetangga itu ya kita. Seperti kita juga diketahui oleh tetangga kita. Maka bagaimana adabnya dalam Islam? Tidak saling menceritakan aib tetangga kita. Biasanya banyak tuh kawan yang suka ngungkit-ngungkit wali ya, cari-cari, Pak, Bapak kan tetangga dengan si anu kan ya, gimana? Pada saat itu sanggup kita diam. Sehebat-hebatnya orang, kata Nabi, menyembunyikan aibnya di dunia, menyembunyikan rahasia pribadinya di dunia. Bukankah besok di hari kiamat semuanya dibongkar? Yasin ayat ke-65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut yang suka bohong, yang suka dusta, yang suka pencitraan ini ditutup. Yang melapor tangan, yang bersaksi kaki, bima kanu yaksibun, apa saja yang pernah kita buat dulu selama di dunia. Alangkah malunya kita nanti Pak di hari kiamat. Rahasia kita dulu yang sampai istri sendiri tak tahu, yang sampai kawan kita sendiri tak tahu, anak kita tak pernah tahu, sampai mati aib itu bisa kita sembunyikan. Tapi nanti di hari kiamat dibongkar semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan aja dari sekarang, apa aib kita, apa malu kita, apa rahasia pribadi kita yang sampai hari ini andai orang tahu aib itu, hina kita di hadapan orang, hilang penghargaan orang sama kita, tapi ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada, kata Nabi, orang yang di dunia aibnya ditutup Allah, sampai mati tak pernah dibuka, sampai hari kiamat, sampai masuk ke dalam surga, tidak pernah dibongkar sedikit pun oleh Allah. Di dunia aibnya ditutup, sampai mati tak pernah dibuka, sampai hari kiamat tak terbongkar aib itu sama sekali. Siapa itu ya Rasulullah? Kata sahabat, itulah orang yang paling pandai. Siapa yang paling pandai menjaga aib saudaranya? Jadi kalau kita pandai, tapi begini, orang yang menahan diri, tidak menceritakan aib orang kepada yang lain, kalau orang tak tanya itu biasa aja. Tapi saat ada orang yang bertanya sekalipun, ditutupinya rapat-rapat. Itu yang dimaksud ya. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, cuma penting juga sedikit kita alas yang bab terakhir ini. Kalau begitu Pak Ustadz, ngapain kita bicarakan aib-aib si fulan akhir-akhir kemarin? Betul wali ya? Nah ngapain kita membeber-beberkan aib si anu? Boleh membicarakan aib orang dalam 3 perkara. Ini sebagai penutup. Keluar dari 3 perkara ini haram, dosa besar. Boleh membicarakan aib orang dalam 3 urusan. Yang pertama, sepakat semua ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali dalam bab fikih menentukan hukum ini, semuanya sepakat boleh. Yang pertama, kapan kita boleh membicarakan aib orang? Bersaksi di persidangan. Itu boleh. Mana tahu nanti wali diminta jadi saksi di persidangan. Atas apa? Atas penipuan misalnya. Ditanya oleh hakim, wali jawab yang jujur. Benar wali tahu bahwa sianu yang telah mengambil itu? Wali tahu betul kezalimannya, maka saat itu wali harus menyampaikan. Benar Pak Hakim, dia orangnya, saya nampak waktu itu, beberkan aibnya. Boleh. Untuk apa? Untuk bersaksi di persidangan. Ya, jangan nanti benar wali tahu itu, mau cerita Pak Hakim, cuma takut ribah. Berhenti aja lah sidang nih katanya. Tak jadi. Nah, jadi bersaksi di pengadilan boleh. Yang kedua,
Macam saya waktu diserang orang di Baitul Syakur, saya di BAP oleh polisi, dibanyak tanya, benar Pak Ustadz orang itu, benar Pak polisi, benar. Kemarin ada sidang, saya beberkan semua aibnya. Nah itu boleh ya. Nah yang kedua, kapan kita boleh membicarakan aib seseorang? Untuk kemaslahatan umat. Apa contohnya? Untuk kemaslahatan umat. Kita kan kemaslahatan umat ya. Jangan ke sana, ke sini ngaji. Kenapa? Karena bisa nggak maslahat di sana. Tapi harus benar-benar kita paham ya, tidak nuduh-nuduh aja. Atau contoh 2024 misalnya akan ada pencoblosan pemilu. Bertanya orang pada kita, saya pilih yang mana besok bagusnya Buya Imrizal? Yang ini atau yang ini? Jangan pilih yang ini, pilih yang ini. Yang ini gimana? Ini nggak baik orangnya. Nah, untuk kemaslahatan umat, andai dia yang naik Pak Ustadz, hancur umat ini. Nah, itu untuk kemaslahatan umat. Apalagi contohnya, kita melarang anak kita berteman dengan si anu. Nah, jangan kau berteman dengan dia ya. Kenapa tak boleh mak? Karena tadi mak tengok dia nampak ngumpul-ngumpul sama kawannya, entah apa-apa yang dihisapnya, entah lem, entah apa itu. Nah, kan dibeberkan tuh, dibicarakan tuh aib-aibnya, malu-malunya. Tapi untuk kemaslahatan umat. Nah, dua, yang terakhir, kapan kita boleh membicarakan aib orang? Untuk menanyakan satu perkara, kepastian hukum kepada orang yang ahli. Tanya ke Tengku Hadi, Tengku, bagaimana Tengku, saya punya suami tak mau sembahyang. Ini kalau ada ibu-ibu cerita ya, tak mau suami saya sembahyang Tengku. Itu kan aib suaminya diceritakannya. Tapi untuk apa? Untuk menanyakan kepada ahlinya, ingin mendapatkan kepastian hukum. Yang diceritakan aib suaminya, boleh. Memangnya gimana suamimu, kata Tengku? Ada ibu ajak sholat, ada. Ketika ibu ajak sholat, apa jawabannya? Kalau suaminya menjawab, bang, kenapa abang tak sholat? Kalau dia menjawab, malas abang sholat nih dek, adik ajalah sholat dulu. Kalau masih malas jawabannya, berarti masih fasik. Orang fasik masih bolehlah kita bersama ya. Tapi kalau jawabannya, bang kenapa abang tak sembahyang, kenapa abang tak sholat, inilah masalahnya dek. Masalah ayat-ayat yang lain abang mau ikut, tapi masalah sholat ini tak percaya abang. Tengok tuh kawan-kawan abang, nggak ada dia sholat kaya. Kita dah lama sholat nih begini-gini aja, tak percaya abang dengan sholat ini, kafir dia. Kalau begitu gimana? Kalau tak tobat dia cepat wali, maka batal pernikahannya. Fasah itu, hakim boleh memisahkannya kalau memang dia sudah mengingkari satu ayat, apalagi bab yang paling urgen, paling penting, masalah sholat. Nah, selama ini tahu nggak ibu-ibu tuh, kalau ibu-ibu punya suami misalnya masih dikatakan malas, itu masih fasik. Kita doakan mudah-mudahan balik hatinya. Tapi kalau sudah ayat tentang sholat itu yang diingkarinya, tak percaya dia dengan sholat itu, maka kafir dia. Nah, untuk menanyakan itu, diceritakannya aib suaminya kepada orang yang dianggap ahli, bergunjing di seperti itu dibolehkan. Tapi keluar dari yang tiga ini batil, haram, tak boleh. Nah, begitulah pada akhirnya dengan tetangga kita. Jangan menceritakan aibnya. Kalau ada nampak prestasinya, puji. Kalau ada nampak aibnya, tutupi. Inilah kita tengok di kala sakit, hampiri di kala dapat nikmat. Yang keempat, ada kebaikan padanya, puji. Ada aibnya, tutupi. Demikian yang dapat disampaikan. Kalau ada agak-agaknya yang mau bertanya, 1-2 orang terkait dengan yang kita bahas, kita persilahkan kalau ada. Kalau tidak ada, kita langsung tutup dengan zikir ya, nanti dibawakan oleh tengku-tengku kita.